Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Ruslan Negara dengan NIM 2018-193 dan rekan saya itu ada Malik Arjuna Putra dengan NIM 2018-310. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dalam pembuatan makalah dengan judul Peraturan dan Regulasi di Bidang IT dengan contoh kasusnya. Di era digital, teknologi informasi atau IT menjadi tulang punggung berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pemerintahan. Namun, perkembangan IT juga membawa tantangan baru seperti penyalahgunaan data pribadi, serangan cyber, dan kesenjangan akses teknologi. Oleh karena itu, peraturan dan regulasi di bidang IT dirancang untuk menciptakan kerangka kerja yang melindungi hak individu, memastikan keamanan data, dan mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Tujuan regulasi IT yang pertama adalah perlindungan data dan privasi. Tujuannya itu mencegah penyalahgunaan data pribadi dan menjamin hak privasi pengguna. Relevansinya dalam dunia digital, data pribadi pengguna sering digunakan oleh pihak ketiga tanpa izin, misalnya untuk periklanan atau analitik. Seperti pada contoh kasus pada tahun 2020, yaitu ada data 91 juta pengguna Tokopedia bocor di forum online, menimbulkan keprihatinan atas perlindungan data pribadi di Indonesia. Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan terhadap perlindungan data oleh perusahaan teknologi. Selanjutnya ada keamanan sistem IT. Tujuannya itu mengatur pengelolaan serangan cyber untuk melindungi sistem dari ancaman peretasan. Relevansinya, ancaman seperti ransomware dapat melumpuhkan operasional perusahaan atau instalasi pemerintah. Contoh kasusnya itu ada serangan ransomware pada perusahaan besar seperti PT Pos Indonesia mengakibatkan gangguan operasional, menyoroti pentingnya keamanan cyber. Lalu selanjutnya ada tata kelola teknologi. Tujuan mengatur penggunaan teknologi secara etis dan memastikan kesetaraan akses teknologi. Relevansinya itu teknologi yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kesenjangan sosial atau diskriminasi berbasis algoritma. Contoh kasusnya seperti pelanggaran dalam penggunaan teknologi AI yang diskriminatif dalam proses rekrutmen oleh beberapa perusahaan teknologi global, seperti laporan bias algoritma yang memprioritaskan kandidat berdasarkan gender tertentu. Yang terakhir ada transparansi. Tujuannya itu menjamin penggunaan teknologi yang terbuka dan dapat diaudit. Relevansinya masyarakat membutuhkan kepercayaan terhadap teknologi yang digunakan, terutama dalam aplikasi publik. Contoh kasusnya itu transparansi penggunaan data dalam aplikasi pelindungi yang menuai kritik dari masyarakat terkait pemanfaatan data untuk keperluan lain selain kesehatan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu peraturan IT di Indonesia. Undang-Undang ITE UU Nomor 11 Tahun 2008 dan revisi UU Nomor 19 Tahun 2016. Isinya mengatur transaksi elektronik, perlindungan data, dan saksi atas kejahatan digital. Relevansinya itu UU ITE sering digunakan untuk menindak penyebaran hoaks dan penyemaran nama baik di media sosial, meskipun implementasinya menuai kritik karena potensi penyalahgunaan. Contohnya yaitu penyebaran hoaks di media sosial yang melibatkan publik figur. Kasus seperti ini menunjukkan perlunya revisi UU untuk menghindari multitafsir. Kemudian yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Isinya mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PSTE). Relevansinya itu peraturan ini menegaskan pentingnya penyimpanan data di Indonesia sehingga data penting tidak diakses pihak asing. Contohnya itu kewajiban menyimpan data di Indonesia oleh platform asing seperti Netflix dan Google menimbulkan tantangan infrastruktur. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP nomor 27 tahun 2022 yang berisi menjamin perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Relevansinya yaitu regulasi ini memberikan pedoman kepada perusahaan mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan pemusnahan data. Contohnya yaitu kasus pencurian data pengguna BRI Live pada tahun 2021 menunjukkan pentingnya penerapan UU PDP. Kemudian yang keempat yaitu keamanan siber BSSN yang berisi Badan Siber dan Sandi Negara, bertugas mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan ancaman cyber. Kemudian relevansinya itu keberadaan BSSN penting untuk menjaga stabilitas digital di sektor publik dan privat. Contohnya BSSN mengidentifikasi upaya mitigasi ancaman siber pada pemilu 2019 untuk menjaga keamanan proses pemungutan suara.
Kemudian tantangan dan pentingnya penerapan regulasi. Tantangannya yaitu kurangnya literasi digital masyarakat menyebabkan banyak korban penipuan online. Kemudian serangan siber yang semakin kompleks seperti penggunaan AI dan peretas. Ketidakpatuhan perusahaan terhadap aturan menyebabkan pelanggaran berulang. Kemudian pentingnya penerapan. Yang pertama yaitu memastikan transaksi digital aman melalui sistem yang terstandarisasi, membangun kepercayaan masyarakat pada teknologi melalui transparansi, mendukung inovasi yang bertanggung jawab dan adil bagi semua pihak. Kesimpulannya pada presentasi ini, regulasi dan peraturan di bidang IT memiliki peran krusial dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan berkelanjutan. Perlindungan data pribadi, keamanan cyber, tata kelola teknologi, dan transparansi adalah elemen utama yang diatur untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan hak individu maupun kepentingan masyarakat. Melalui UU ITE, UU PDP, dan pengaturan oleh lembaga seperti BSSN, Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk menghadapi tantangan di era digital. Namun, penerapan regulasi ini masih menghadapi hambatan seperti rendahnya literasi digital, ancaman cyber yang terus berkembang, dan ketidakpatuhan sejumlah perusahaan terhadap aturan. Pentingnya penerapan regulasi ini tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi, tapi juga untuk mendorong inovasi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, regulasi di bidang IT harus diperkuat dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat agar mampu menjawab tantangan masa depan secara aktif. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.